Media Malaysia ikut soroti kabar Timnas Indonesia bakal hadapi Timnas Malaysia pada September 2025. FIFA larang PSSI naturalisasi Ciro Alves untuk Timnas Indonesia. Bojan Hoda ungkap faktor Persib Bandung, kalah di Ternate karena konsentrasi pemain. Media Malaysia ikut soroti kabar Timnas Indonesia bakal hadapi Timnas Malaysia pada September 2025. Media Malaysia, makan bola, soroti kabar Timnas Indonesia bakal hadapi Timnas Malaysia pada September 2025 nanti. Pertemuan kedua tim akan tersaji dalam laga uji coba. Media Malaysia itu menilai, jika laga itu benar terlaksana, ini akan menjadi sorotan bagi para pencinta sepak bola Asia Tenggara. Sebab, kedua tim punya rivalitas sengit. Timnas Indonesia dilaporkan akan membuat turnamen mini dengan melawan Malaysia dan Lebanon pada agenda FIFA Matchday periode September 2025. Kabar ini berhembus melalui informasi dari akun Instagram Sasya Goal beberapa hari lalu. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Namun, semua itu masih belum diketahui kebenarannya karena belum ada informasi resmi. Di lain sisi, turnamen mini itu dikabarkan bisa terwujud tergantung dari kiprah Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia diambang melaju ke babak keempat kualifikasi yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Sementara, kabar uji coba tersebut menjadi sorotan dari media Malaysia, makan bola. Terlebih karena Timnas Indonesia akan bersua melawan Timnas Malaysia, yang memiliki rivalitas. Jika terwujud, mereka mengklaim sorotan pencinta sepak bola Asia Tenggara akan terpusat pada laga tersebut. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia dipastikan akan menjadi sorotan para penggemar sepak bola Asia Tenggara, mengingat rivalitas panjang yang telah terjalin antara kedua negara, tulis makan bola dalam artikelnya, Jumat, 2 Mei 2025. Apalagi, Timnas Indonesia juga sudah lama tidak berjumpa dengan Timnas Malaysia. Terakhir kali kedua kesebelasan bersua di ajang Piala AFF 2021. Tentunya jika kedua tim kembali bertemu, maka akan menjadi tontonan yang menarik. Terakhir kali kedua tim bertemu adalah pada Piala AFF 2021, ketika Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Malaysia, sambung makan bola. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia sekarang menyisakan dua laga krusial di grup C, yakni melawan Timnas Cina, 5 Juni, dan Timnas Jepang, 10 Juni. Realistisnya Timnas Indonesia mengunci kemenangan saat menjamu Cina, mengingat Timnas Jepang adalah lawan yang sangat berat. Tambahan 3 poin akan membawa mereka untuk berjuang ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA larang PSSI naturalisasi Ciro Alves untuk Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA melarang PSSI untuk menaturalisasi Ciro Alves, untuk membela Timnas Indonesia meskipun gelandang asal Brasil itu sudah lama berada di tanah air. Pasalnya untuk membela Timnas Indonesia, Ciro Alves harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan pasal 7 Statwa FIFA, syarat seorang pemain bisa bermain untuk tim nasional barunya adalah tinggal secara terus-menerus selama 5 tahun. Artinya, Ciro Alves harus tinggal di Indonesia tanpa boleh kembali ke Brasil selama 5 tahun berturut-turut. Sedangkan Ciro Alves sempat kembali ke Brasil atau keluar dari Indonesia pada Mei 2022 lalu, gara-gara terkena COVID-19 dan tidak adanya kompetisi. Hal ini membuat dia harus menunggu hingga 2027 untuk bisa dinaturalisasi atau saat usianya sudah 38 tahun. Namun, ada jalan lain bagi Ciro Alves untuk menjadi WNI, yakni tinggal di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Sayangnya, Ciro Alves hampir dipastikan sudah pensiun sebagai pemain sepak bola profesional ketika usianya sudah bisa dinaturalisasi. Sebelumnya, istri Ciro Alves yakni Maria Eduarda Mondadori menyebut suaminya siap menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal ini diungkapkan Maria saat melakukan siaran langsung di akun TikTok pribadinya beberapa hari yang lalu. Kita mau bisnis di sini, kita ambil rumah, kita mau tinggal di Indonesia. Tidak kembali ke Brasil, kita mau tinggal di sini, ujar Maria. Tetapi kita harus naturalisasi bertiga, imbuhnya.
Bojan Hoda ungkap faktor Persib Bandung, kalah di Ternate karena konsentrasi pemain. Persib Bandung harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Maluku United di Stadion Gelora Kiaraha, Ternate, Maluku Utara. Dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 pada Jumat malam, Persib Bandung dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut dicetak oleh bek Maluku United, Wahyu Prasetyo, pada menit ke-65. Meskipun Persib Bandung tampil dengan kekuatan penuh dan menargetkan poin maksimal demi memperbesar peluang menjadi juara, mereka gagal mencetak gol hingga akhir pertandingan. Statistik pertandingan menunjukkan penguasaan bola relatif seimbang, 50-50, namun efektivitas serangan menjadi pembeda utama. Usai laga, pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, angkat bicara mengenai penyebab kekalahan timnya. Usaha dari set piece dan faktor konsentrasi pemain membuat gol di pertandingan ini tidak berbuah, ujar Hoda, dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Ia menyoroti lemahnya fokus para pemain yang berujung pada kurang tajamnya lini serang Persib Bandung di laga krusial ini. Kondisi semakin berat bagi Persib Bandung setelah pemain andalan mereka, Ciro Alves, diganjar kartu merah pada menit ke-72. Bermain dengan 10 orang jelas menjadi kerugian besar bagi tim tamu, terutama ketika mereka sedang dalam misi mengejar gol penyeimbang. Kekalahan ini memang menjadi pukulan, namun bukan akhir segalanya bagi Persib. Tim asuhan Bojan Hoda masih memiliki peluang untuk mengunci gelar juara Liga 1 musim ini. Satu kemenangan lagi dari sisa pertandingan akan cukup membawa mereka ke tangga juara. Laga selanjutnya, Persib akan menghadapi Barito Putra Laga yang akan menentukan nasib Pangeran Biru musim ini.